Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Makarim dari DHM Partners. Teman-teman sekalian, kita sekarang akan berbicara mengenai outsourcing. Dahulu dalam Undang-Undang 13 2003, istilah yang dipergunakan adalah penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain. Ya, kalau dalam praktek sering disebut sebagai outsourcing. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 ini dengan peraturan pelaksananya di peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021, di sana tidak lagi menggunakan istilah penyerahan sebagian pekerjaan pada perusahaan lain. Lalu istilah apa yang dipakai? Istilah yang dipergunakan saat ini adalah alih daya, teman-teman sekalian. Jadi perlu kita perhatikan, alih daya adalah istilah yang dipergunakan untuk menggantikan istilah penyerahan sebagian pekerjaan pada perusahaan lain. Nah, hal menarik lainnya dalam alih daya versi Undang-Undang Cipta Kerja adalah mengenai persyaratan dan pelaksanaannya. Persyaratannya dahulu dalam Undang-Undang 13 2003 ada diatur mengenai pemisahan antara core business dan non-core business, pekerjaan inti dan pekerjaan tambahan. Kemudian segala persyaratan yang sangat banyak pada saat Undang-Undang 13 2003. Nah, bagaimana dengan Undang-Undang Cipta Kerja sekarang? Undang-Undang Cipta Kerja mengatur tentang alih daya dengan sangat sederhana, teman-teman sekalian. Hanya satu pasal di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur mengenai alih daya. Dan di sana sudah menghilangkan segala persyaratan jenis pekerjaan yang boleh dialih dayakan atau dahulu disebut boleh di-outsourcekan atau tidak. Sekarang pembatasan itu tidak ada lagi. Saya ulangi, tidak ada lagi pembatasan jenis-jenis pekerjaan yang mana yang boleh dialih dayakan, mana yang tidak boleh dialih dayakan. Sehingga dalam Undang-Undang Cipta Kerja, alih daya terbuka untuk seluruh jenis pekerjaan yang ada di perusahaan. Sehingga dalam beberapa diskusi dan kelas, saya bahkan sempat menyampaikan dalam sebuah kondisi ekstrim bisa saja terjadi nanti akan ada sebuah perusahaan didirikan, seseorang mendirikan sebuah perusahaan, kemudian dia mengalihdayakan seluruh karyawannya yang ada di luar akta. Yang di luar akta perseroan tentu bukan karyawan ya, tetapi yang di luar dari akta perseroan, mulai dari direktur, mungkin direktur yang karyawan, GM, kemudian seluruh bagian mulai dari finance, legal, HR, audit, kemudian produksi, sales, marketing, semuanya, semua dialihdayakan. Apakah itu terlarang? Tidak. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, hal seperti itu tidak lagi terlarang. Maka seperti saya sampaikan tadi, kondisi ini bisa saja terjadi. Namun PR besar bagi kita, sekali lagi tantangan besar, PR besar bagi kita para praktisi HR, praktisi manajemen di perusahaan adalah juga memperhatikan cara pandang HR atau memperhatikan bagaimana tingkat kepuasan karyawan di perusahaan. Kita tidak bisa hanya berbicara mengenai kepatuhan hukum. Secara hukum ya itu tidak salah, ya tidak salah melakukan alih daya, itu tidak salah karena memang segala pembatasan sudah dilepaskan. Tetapi perlu kita pastikan bahwa karyawan yang bekerja di perusahaan kita hari ini itu tetap memiliki semangat yang tinggi. Tujuannya apa? Supaya tingkat produktivitas tetap terjaga, segala tujuan perusahaan tercapai. Bagaimana caranya? Tentu memastikan kebutuhan mereka terpenuhi, mereka tidak perlu lagi khawatir akan berbagai hal yang seharusnya tidak perlu mereka risaukan. Nah, ini menjadi PR besar bagi kita di HR. Ya. Itu kurang lebih yang harus kita perhatikan dalam alih daya hari ini. Dan dalam video-video berikutnya masih akan ada lagi beberapa poin tentang alih daya maupun beberapa perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang perlu kita pahami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Denny Makarim dari DHM Partners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.